Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi ya untuk melakukan perkuliahan mata kuliah konsep teknologi. Materi kita di pagi hari ini adalah tentang internet ya, tentang internet. Nah, ini sebetulnya pasti banyak ya harusnya pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi internet ya. Nah, silakan persiapkan pertanyaannya. Sebelumnya juga saya sedikit nge-review yang tadi video yang sudah saya share ya, biar ke remind lagi. Biasanya kalau sekali ngelihat suka ada yang kelewat lah ya. Oke. Baik, ini materi kita di pertemuan 11 adalah tentang internet. Nah, di sebelumnya itu kan sudah dijelaskan ya waktu materi sebelumnya yang jaringan komputer, bahwa internet itu sebetulnya salah satu jenis dari jaringan komputer ya. Salah satu contoh dari wide area network itu adalah internet. Nah, sehingga pengertiannya pun tidak jauh dari jaringan komputer. Kita lihat aja di sini internet atau juga yang merupakan kependekan dari interconnected network ya. Itu sebetulnya kependekannya dari situ gitu, singkatan sebetulnya ya internet itu. Nah, ini adalah sebuah jaringan komputer. Nah, ini kata kuncinya. Adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer secara global. Jadi, kalau dari pengertian ini sudah jelas bahwa internet itu adalah salah satu dari jenis wide area network. Kemudian pengertian-pengertian yang lain sebetulnya ini hanya memperkuat ya, hanya memperkuat definisi dari internet itu sendiri. Ya, terus ada yang namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP adalah sebuah protokol atau paket pengiriman data. Terus ada juga istilahnya World Wide Web ya. Ini juga sebetulnya salah satu aplikasi ya sebetulnya. Jadi karena internet itu adalah jaringan komputer, nah antar jaringan komputer itu memiliki eh, istilahnya fitur ya. Nah, fitur-fitur yang bisa dilakukan menggunakan jaringan komputer tersebut. Nah, fitur-fiturnya atau aplikasi-aplikasinya bisa berupa misalnya membuat sebuah web page ya, web page atau website yang kita kenal sebagai website. Nah, website ini juga yang sekarang kita kenal merupakan ini ya, World Wide Web. Makanya biasanya di web-web yang mungkin beberapa tahun ke belakang ya, mungkin 10 tahun ke belakang itu banyak di depannya tulisan www gitu ya. Karena ini mewakili dari World Wide Web. Nah, itu untuk web page. Jadi identiknya memang orang berpikir bahwa wah, yang namanya internet itu adalah seperti website gitu ya, buka Yahoo, buka Google. Nah, itu sebetulnya salah satu produk ya, salah satu produk dari jaringan komputer itu sendiri atau internet itu sendiri, yaitu si web page atau website. Nah, sementara layanan yang lain yang bisa kita lakukan di internet itu adalah seperti email, bisa juga menelpon ya, bisa menelpon dari jauh atau bisa video conference. Nah, itu kan salah satu aplikasi yang bisa digunakan di internet atau juga bisa mengirim berkas. Nah, pengiriman berkas ini kan bisa lewat email, bisa lewat sosmed ya, atau bahkan bisa menggunakan protokol tersendiri yang kita kenal sebagai FTP atau File Transfer Protocol. Nah, itu untuk yang transfer file. Biasanya kalau pakai FTP biasanya lebih cepat ya transfernya karena berbeda dengan menggunakan HTTP. Kalau HTTP itu khusus untuk web gitu, web page. Makanya artinya pun beda ya, HTTP dan FTP pun beda gitu artinya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya pembahasan tentang sejarah internet ya. Nah, kalau ini kan sebetulnya bisa didengar, bisa dibaca juga kemarin ya. Ini yang menjelaskan bahwa sebetulnya cikal bakal dari internet itu adalah jaringan ARPANET ya. Jaringan ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika ya, di mana jaringan ARPANET itu tujuannya awalnya untuk pertukaran data antar wilayah gitu. Nah, perkembangan selanjutnya ARPANET itu kan ini ya, dikembangkan oleh saintis gitu, saintis yang berada di universitas. Nah, beberapa universitas sudah bergabung dan akhirnya si ARPANET itu bisa digunakan oleh publik ya. Nah,
ketika ARPANET digunakan oleh publik, maka kepentingan dari militernya kan harus tetap terjaga. Nah, mereka membuat sebuah jaringan baru yang disebut sebagai MILNET. Nah, si MILNET itulah jaringan untuk militer ya, untuk militer. Nah, jadi si ARPANET sudah mulai terpecah ketika si ARPANET tersebut digunakan oleh publik gitu. Jadi jaringan publik dan jaringan militer terpisah gitu supaya memang datanya tidak terhubung secara global seperti itu. Nah, kemudian menjadi internet yang sekarang ya, yang sekarang kita kenal namanya. Nah, lalu skip aja di sini. Nah, masuk ke paket switching juga sama dengan FTP ya. Nah, lalu ke TCP/IP. Nah, TCP/IP itu adalah suatu protokol ya, suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam lapisan transport itu bagian bawah ya. Nah, itu kita kalau berbicara dengan 7 layer model OSI di sini biasanya kalau nanti dapat mata kuliah jaringan komputer ini dibahas ya secara detail 7 layer model ini nanti dibahas kalau nanti di mata kuliah jaringan komputer ya. Nah, di sini juga TCP/IP ini merupakan penomoran ya, penomoran alamat ya, penomoran alamat dari sebuah komputer yang kita kenal sebagai IP address. Nah, ini IP address. Nah, IP address terdiri dari 32 bit ya, 32 bit untuk IP address versi 4 atau 128 bit untuk versi 6 ya, untuk IP versi 6. Ya, ini akan menunjukkan alamat komputer pada jaringan internet itu sendiri. Nah, kalau dilihat 4 bit atau 32 bitnya itu dari sini, dari komposisinya. Satu blok ini kan ada titik ya. Nah, satu blok ini besarnya adalah 8 bit gitu. Nah, ini besarnya 8 bit. Jadi kalau misalnya 4 ini 4 kali 8 jadi 32. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kombinasi dari 8 bit itu merupakan angka dari 0 sampai 255 gitu. 255. Makanya kalau yang suka setting-setting jaringan ya, kan ada tuh subnet mask 255 ya, karena itu maksimalnya 255 gitu. 255 dan si nolnya dihitung. Jadi makanya kombinasi dari angka ini dimulai dari 0 kan, 0 sampai 255. Jumlahnya ada 256 karena nolnya dihitung. Nah, sehingga dari penomoran IP address ini memiliki keunikan gitu di setiap komputer yang terkoneksi dengan internet, dia memiliki satu IP address yang unik yang tidak boleh berbeda. Nah, kalau kita hitung di sini kan ini satu blok ini ada 256 ya, ada 256 angka, kombinasi angka yang ada di sini satunya. Angkanya dari 0 sampai 255. Nah, karena ada 4 nih, ada 4 titik ya. Berarti di sini ada 4 kombinasi kan ya. Tinggal satu bloknya adalah 256 berarti dipangkat 4 ya. 256 pangkat 4. Jadi 256 kali 256 kali 26 kali 5 kali 52 kali 256. Hasilnya sekitar 4 miliaran lah, 4,3 miliar gitu. Nah, hasil dari kombinasi 4,3 miliar itulah yang digunakan oleh orang seluruh dunia untuk terhubung ya, terhubung di internet. Nah, walaupun sekarang isunya juga sudah mulai habis nih, si IP address ini sudah mulai sedikit lagi penuh, sudah misalnya tidak bisa digunakan lagi. Nah, sehingga dikembangkanlah si IP address versi 6, di mana kalau versi 6 itu dia 128 bit. Nah, kalau di sini 128 bit ya. Nah, kalau misalnya yang ini ada 32 bit itu ada 4 ya, 4 blok. Nah, kalau 128 bit itu ada 16 blok gitu ya. Jadi tinggal dipangkatkan aja 256 pangkat 16. Nah, itulah jumlah komputer yang bisa terkoneksi di internet. Nah, itu tinggal kali sendiri aja ya, hasilnya banyak banget gitu. Itu sekilas tentang TCP/IP. Lalu ada DNS ya, Domain Name System. Domain Name System ini adalah sebuah sistem penamaan ya, penamaan domain yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain yang membentuk distribute database di dalam jaringan komputer, misalnya internet. Nah, DNS ini menyediakan alamat IP untuk setiap host dan mendata setiap server transmisi surat ya, misalnya bisa email dan yang menerima gitu ya untuk setiap domain. Nah, di sini domain ini adalah internet service yang menerjemahkan. Nah, ini kata-kata kunci yang harus diingat ya.
Internet service yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Maksudnya apa? Maksudnya ini. TCP/IP ini kalau kita hafalkan kayak ini susah ya. Nah, makanya diciptakanlah DNS, Domain Name Service. Nah, Domain Name System. Nah, Domain Name System itu dia menerjemahkan IP ini ke dalam IP yang berupa alamat atau kata-kata. Nah, kalau ini kan 216.216.164 itu susah lah untuk kita hafalkan ya. Tapi berbeda ketika ini diganti dengan nama Google. Nah, gampang kan? Kita ingat langsung Google. Nah, sehingga dengan adanya DNS itu kita tidak perlu mengingat-ingat si alamat IP-nya. Yang perlu kita ingat adalah si alamat domainnya seperti google.com, terus seperti ya YouTube ya. Nah, itu. Jadi tugas dari DNS itu adalah menerjemahkan si IP address menjadi ke alamat yang bisa diingat gitu ya. Nah, tapi penamaannya juga unik ya, tidak boleh sama karena IP itu juga berbentuk unik. Nah, terus kita bahas tentang World Wide Web ya. Nah, di sini apa namanya? HTTP itu Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, di sini fungsinya untuk mentransferkan si hypertext. Hypertext itu berupa web page. Nah, si web page ini dalam perkembangannya ada beberapa ada beberapa versi ya. Nah, versi yang pertama versi web 1. Nah, itu awalnya ketika ada website itu sekitar tahun 90-an. Nah, karena memang di situ fungsinya hypertext transfer protocol, jadi dia hanya mentransferkan si hypertextnya saja. Jadi fungsinya si web itu waktu awal-awal hanya sebagai sarana informasi aja gitu, seperti company profile gitu ya, seperti berita gitu ya, atau news gitu. Jarang sekali dulu yang webnya berisikan tentang sosmed pun belum ada ya, belum ada. Itu ada juga internet relay chat, itu berbeda protokol ya. Nah, seperti itu. Lalu perkembangan selanjutnya, nah mulai manusia mengembangkan sosmed. Nah, sosmed ini ketika tahun 2000 ini sudah mulai booming ya. Awal-awal tahun 2000, sebetulnya tahun 98 99 itu sudah mulai ada ya. 99 kalau nggak salah. 99 sudah mulai ada. Kalau sekarang nggak tahu masih ada nggak Friendster ya. Dulu tuh ramai banget Friendster, sekarang tergantikan sama Facebook, Twitter, dan Instagram yang sekarang lagi ramai. Nah, itu ciri dari si web 2 itu adalah adanya interaksi, berbeda dengan yang web 1. Kalau web 1 itu hanya tidak ada interaksi si penggunanya gitu ya, dia hanya melihat informasi udah selesai. Tapi kalau dengan web 2 ada interaksi antara si usernya dengan orang-orang yang ada yang terhubung dengan internetnya, yang kita kenal dengan si sosial media itu sendiri. Kemudian berkembang lagi nih setelah tahun 2010-an, 2009, nah, kita sudah masuk ke masa-masa web 3, di mana web 3 itu disebut sebagai semantic web ya, semantic web. Nah, di sini berlangsung dari tahun 2010 sampai tahun 2019, di mana web 3 ini menerapkan AI, artificial intelligence, dalam proses pengisian kontennya. Jadi kontennya itu dibantu oleh AI. Yang pernah mungkin saya singgung seperti kalau kita sering searching gitu ya, sering searching ke sesuatu kategori. Nah, nanti ketika kita buka web page tersebut, ada suggestion yang berhubungan dengan yang kita pernah search gitu. Nah, itu udah masuk ke web versi 3, di mana ada keterlibatan artificial intelligence dalam pengisian konten, sehingga setiap user apabila dia membuka satu ya personalnya dia gitu ya, personal sosmednya dia itu sudah berbeda dengan tiap orang gitu. Bahkan kalaupun tidak masuk ke dengan personalnya dia pun, asal dia menggunakan komputer yang sama karena dia ada sistem pembacaan cache, nah itu sama. Jadi kontennya pasti berhubungan dengan yang pernah di-searching oleh dia. Nah, itu sudah ciri khas dari web 3. Lalu setelah tahun 2019 sampai sekarang kita masuk ke era web 4. Nah, di mana sebetulnya memang sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan secara
belum ada kesepakatan sebetulnya ya. Kalau penjelasan sih sudah ada gitu. Tapi kalau kesepakatan bahwa Web 4 itu apa, mungkin belum masih banyak lah, masih belum apa maksudnya pendapatnya masih banyak. Tapi intinya Web 4 itu adalah merupakan gabungan ya dari fitur-fitur yang ada di Web 1, Web 2 dan Web 3. Nah, plus ditambah dengan sesuatu yang baru saat ini seperti Internet of Things, gitu ya. Nah, Internet of Things ini kan menghubungkan hardware dengan internet. Nah, karena namanya juga Internet of Things ya. Jadi menghubungkan internet dengan hardware. Nah, hardware-hardware di sini seperti hardware industri. Nah, si Web 4 ini sudah ada integrasi antara itu ya, antara si Internet of Things ya, tentunya kecerdasan buatannya juga sudah mulai berkembang, tidak hanya pengisian konten saja, dia bisa melakukan face recognition ya, dia bisa melihat, apalagi sekarang dengan adanya si Internet of Things itu juga membuka ini apa namanya, membuka sistem cloud ya, sistem cloud, jadi yang bisa menggunakan hardware dari jarak jauh. Nah, itulah yang kita masuk kepada era si Web 4 itu sendiri begitu. Oke, itu sedikit pemaparannya. Silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di chat grup ya. Oke. Ya, silakan. Wah, ini Fikri sudah ada pertanyaan. Silakan Fikri. Pak, pertanyaannya ini tentang yang tadi itu apa Pak, enkripsi data pada Bluetooth Pak, fungsinya Pak? Enkripsi data pada Bluetooth ya, sebetulnya tidak hanya pada Bluetooth saja ya. Enkripsi itu sudah dilakukan untuk transfer file sebetulnya ya. Ya, salah satunya memang pakai Bluetooth, itu salah satu transfer data yang wireless gitu. Tapi kalau teknologi-teknologi sekarang itu sudah menerapkan proses enkripsi. Jangankan pakai Bluetooth ya, kita untuk messaging seperti di WhatsApp pun dia sudah menggunakan versi enkripsi. Kenapa sih? Pertanyaannya kan kenapa kok harus di-encrypt begitu kan ya? Nah, ya supaya tidak bisa dicuri datanya gitu. Jawabannya itu. Sehingga kalaupun bisa dicuri itu tidak bisa dibaca gitu karena encrypt ya. Encrypt itu kan teracak gitu. Nah, seperti itu. Ya. Siapa, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, menarik ya kalau di-enkripsi itu memang salah satu metode pengamanan data. Nah, enkripsi pun sekarang sudah berkembang ya, tidak hanya digunakan dalam transfer data sebetulnya. Awalnya memang hanya untuk transfer data. Oh, bukan transfer data. Awalnya itu untuk yang ini proteksi data melalui yang mungkin kita sering pakai ya, seperti WinZip ya atau WinRAR. Itu salah satu bentuk enkripsi sebetulnya, tapi dipadatkan. Jadi si filenya dipadatkan kan nggak bisa dibaca ya, seperti itu. Oke, Nita, ada yang ditanyakan? Silakan, Nita. Bapak, misalkan kan saya cari satu barang gitu di Shopee. Iya. Terus tiba-tiba pas saya buka Instagram, buka Facebook, buka TikTok, barang yang sejenis itu muncul juga iklannya. Iya, betul. Apa itu udah pakai Web 3 itu ya, Pak? Web 4. Sekarang itu udah masuk ke Web 4 itu. Jadi udah gabungan AI-nya udah jauh lebih canggih dari Web 3 gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi kok bisa kayak gitu kan ya? Gini. Misalnya kita punya akun Shopee nih, misalnya. Kita punya akun Shopee, akun kita kan tercatat di servernya Shopee kan. Nah, sementara Shopee juga dia punya kerjasama dengan Instagram supaya bisa memasang iklan di sana, gitu kan ya. Nah, karena Instagramnya pun kita menggunakan, kita pakai juga di handphone kita. Nah, Shopee itu dapat informasi dari Instagram. Akun ini sebetulnya juga sama gitu ya, menggunakan handphone yang sama. Nah, sehingga si Shopee itu bisa dapat informasi, oh ya ini pelanggan saya gitu, dia sedang pakai Instagram. Nah, dia jadi ada semacam kerjasama antara si Instagram sendiri dengan si Shopee-nya sendiri. Sehingga si Shopee itu bisa menampilkan iklan yang sesuai dengan data yang ada di servernya dia. Ya datanya dari mana ya? Dari ketika kita ngakses si Shopee-nya itu sebelum kita buka Instagram. Nah, dari jejaknya dari situ sebetulnya. Begitu.
Nah, kalau tidak ada kerjasama antara Shopee sama si Instagram, nggak akan bisa, gitu, nggak akan bisa. Gitu ya, Nita ya. Atau ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Jadi berarti itu aman-aman aja ya, Pak? Nggak masalah sih, aman-aman aja kalau itu. Karena yang di-share itu adalah apa ya, habit ini apa namanya, habit searching yang di sharing itu gitu ya. Nah, kalau kalau ya tetap sih kalau misalnya yang namanya sosmed gitu ya, tetap kita waspada untuk nge-share akun-akun bank kayak gitu, itu janganlah ya kalau untuk di sosmed. Kalau untuk Shopee sendiri kan dia memang berhubungan dengan keuangan ya, tapi juga itu kan protokolnya berbeda gitu. Jadi sebetulnya nggak akan semudah itu untuk dibobol sih ya. Dia beberapa lapis untuk bisa mengakses si akunnya kita begitu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Mau nanya, silahkan Mas, Raka. kan di pengaturan Google itu ada namanya NextDNS, OpenDNS, sama Cloudflare. Itu maksudnya apa, Pak? Nah, itu sebetulnya apa ya, bisa dibilang server-server yang membantu kita dalam proses terkoneksi dengan internet ya. Nah, seperti kita tahu yang DNS itu tadi adalah kan domain name system ya, domain name system. Nah, domain name system itu punya server, maksudnya disimpan ke dalam server. Nah, ada beberapa karena kan domain name system itu isinya database ya sebetulnya. Database IP gitu ya sebetulnya. Database IP ini namanya apa gitu. Database IP namanya apa. Nah, semua kadang si DNS itu satu server DNS dengan satu server DNS yang lain itu isinya berbeda gitu ya. Maksudnya berbeda tuh ada yang lebih baru, ada yang apa maksudnya tidak semua mereka miliki. Jadi mereka akan lebih menyimpan ke data-data yang sering diakses gitu ya, yang sering diakses. Nah, biasanya dia membutuhkan lebih dari satu DNS untuk bisa mengakses ke beberapa website gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya si DNS-nya tidak jalan, nah kita nggak bisa terkoneksi ke web tersebut gitu. Nah, itu fungsinya sih kalau di pengaturan Google tuh. Karena si Google itu sendiri juga bisa dia menggunakan DNS sendiri kan. DNS sendiri, DNS Google lah. Yang mungkin kita sering dengar itu kayak 8.8.44 itu kalau nggak salah yang DNS Google. Nah, itu sama. Jadi dia menggunakan si server DNS yang miliknya Google. Cuman kan jadi jauh ininya apa jalannya ya. Jalannya kan dia harus ke server Google yang ada di luar negeri dulu baru dia lempar lagi ke kita. Nah, supaya lebih praktis itu biasanya di Indonesia juga punya DNS sendiri. Nah, di internet provider yang ada di Indonesia dia memiliki DNS tersendiri ya. Misalnya kalau ya katakanlah kita pakai Excel atau pakai Telkomsel, nah dia sama-sama memiliki si server DNS. Nah, memang kadang-kadang kalau misalnya ini koneksinya nggak bisa jalan-jalan, itu kadang-kadang kalau misalnya bermasalah dengan si DNS-nya, ya kita bisa ganti DNS-nya. Nah, cuman memang jalurnya jadi jauh lagi gitu. Kita bisa ganti DNS-nya misalnya nggak pakai DNS dari bawaan, tapi pakai DNS-nya Google. Nah, bisa saja kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya settingan untuk ngebantu kita terkoneksi gitu dengan internet dengan baik sih sebetulnya. Seperti itu ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Kalau yang tadi ada Cloudflare ya. Nah, Cloudflare itu juga sebetulnya untuk setting cloud gitu, untuk setting cloud akunnya kita gitu. Seperti itu. Oke, Fikri gimana? Ada yang tanyakan? Pak, dalam penerima dan pengirim itu kan ada 3 fase ya Pak. Itu teh bisa dijelaskan nggak Pak fase-fasenya itu Pak? Maksudnya gimana nih? Dalam Apa antara nih? penerima, komunikasi antar penerima dan pengirim Pak. Penerima dan pengirim apa? Harus spesifik. Saya soalnya Apa luas banget yang ininya. tentang kayak sirkuit establishment Pak, yang kayak sirkuit termination itu masuknya apa Pak? Ini masih umum. Kalau circuit termination itu lebih ke komunikasi antar hardware ya, komunikasi antar hardware gitu. Nah, sebetulnya sih ya ini sudah pernah saya jelaskan ketika bagaimana fasenya ya. Fasenya ketika
Yang pertama dia menjelaskan mengkonversi data yang kita masukkan. Kan ini kan data suara nih, seperti ini nih, data suara terekam supaya sampai terdengar ke sana tuh prosesnya ya diwakili dari 3 fase itu. Yang fase pertama ketika dia merekam ini, terus kan ini berupa data nih, datanya kan berupa 0101. Nah, itu si data 0101 diterjemahkan menjadi data sinyal listrik. Nah, itu udah masuk ke fase kedua. Fase kedua di mana si sinyal listrik itu ditransmisikan, entah dia ditransmisikan melalui wireless atau dia melalui kabel. Nah, itu udah fase kedua. Nah, fase ketiganya ketika di ujung sana di si penerimanya. Di penerimanya dia akan menerjemahkan si sinyal listrik tersebut menjadi sinyal digital 0101 lagi. Nah, baru dari 0101 itu bisa diterjemahkan oleh aplikasi, oh ini berupa suara gitu dan video. Nah, nanti baru bisa kita diterjemahkan lagi oleh si aplikasi tersebut. Nah, intinya sebetulnya seperti itu ya proses transfer itu. Cuman jadi ada istilahnya lapisan-lapisan yang menerjemahkan apa yang kita kirim gitu ya. Nah, jadi kan kenapa ya itulah, itu juga sebetulnya menjawab apa adanya TV digital gitu. Fungsinya ya seperti itu biar paket datanya yang terkirim itu lebih besar gitu. Memorinya yang lebih besar otomatis ya ininya juga lebih baik ya, si data yang terkirimnya kualitasnya bisa lebih baik. Seperti itu ya Fikri ya, kalau untuk berbicara tentang itu memang luas banget kalau itu Ya, lebih Pak, baik, Pak. Makasih, ke Pak. teknis elektro kalau kayak gitu ya. Tapi secara umumnya seperti itulah, bahasa yang disederhanakannya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. DNS sudah ya, World Wide Web sudah. Di mana? Silahkan. Kamu nanya, Common Boleh. Gateway Interface itu apa sih, Pak? Gimana? Suaranya kurang jelas? Common Gateway Interface itu apa sih, Pak? Oh, common. Common Gateway Interface itu apa ya? Apa ya saya ininya ya ngasih taunya ya. Jadi seperti dia tuh dinamakannya gateway ya. Jadi dari kata-kata gateway itu sendiri sebetulnya semacam pintu gitu ya, semacam pintu lah gitu. Nah, semacam pintu pintu apa gitu ya, pintu apa. Nah, si pintu tersebut tergantung taruhnya di mana gitu. Kalau yang disebutkan dengan Common Gateway Interface itu kan CGI ya, lebih dikenal dengan nama CGI sebetulnya. Nah, si CGI itu sebetulnya berupa bahasa pemrograman juga sebetulnya ya, bahasa pemrograman juga yang dikenal sebagai CGI script gitu, CGI script. Nah, CGI script ini sebetulnya juga semacam script yang digunakan untuk mendevelop sebuah web gitu. Nah, jadi dulu tuh web-web itu bisa didevelop tidak hanya menggunakan ya kalau sekarang mungkin pakai PHP yang seperti itu ya. Kalau dulu orang ngulik CGI gitu atau Common Gateway Interface gitu yang dikenal sebagai itu. Nah, si CGI ini bisa membuat web ya, terus bisa mengkoneksikan beberapa perangkat dengan web page gitu. Nah, cuman dalam perkembangannya CGI ini sudah istilahnya ya sudah berubah gitu ya, sudah berubah ke ya maksudnya orang sudah tergantikan karena memang bahasanya agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan C++ atau ya tapi bahasanya mirip lah, bahasanya sebetulnya mirip-mirip C++, cuman gimana ya dukungan untuk pengembangannya itu kurang gitu ya. Jadi lebih populer PHP, JavaScript gitu yang menyebabkan si CGI itu ya nggak kedengeran lagi sekarang gitu. Tapi ya dulu itu CGI ya banyak orang bikin web page menggunakan CGI, terutama yang web-web yang high security ya, high security itu pakai script seperti itu. Jadi itu ya mungkin itu ya CGI yang itu kan yang dimaksudkan. Yang saya tahu CGI apa Common Gateway Interface itu CGI seperti itu. Iya, Pak. Ya dulu tuh memang bahasa pemrograman untuk web itu terbatas ya dulu itu
dari C++ itu. Nah, sebetulnya CGI itu dari C++ sebetulnya saya baru ingat. Jadi C++ itu dikembangkan kalau mau bikin web page, nah dipakai C++, nah dia harus pakai CGI. Nah, cuman kan ya kebayang gitu C++ bikin jadi C++ aja udah rumit gitu ya, terus bikin web pakai C++ pakai CGI. Bahasa-bahasanya banyak yang istilahnya nggak familiar lah. Nah, akhirnya kan dikembangkan lah PHP, walaupun PHP kan mirip-mirip C++ juga, cuman diturunkan bahasa turunan gitu. Kayak orang mengembangkan PHP, orang mengembangkan JavaScript ya untuk si pengembangan web itu sendiri, sehingga si CGI ini apa namanya beda jalur lagi gitu ya, beda jalur lagi. Seperti Python juga sebetulnya ada pengembangan CGI-nya juga gitu. Jadi kayak sebetulnya kayak PHP, JavaScript atau Python itu ya ada beberapa script CGI yang dipakai gitu. Cuman karena memang sebagian besar dia mengganti bahasa pemrogramannya yang di PHP sama JavaScript, jadi dia memiliki nama sendiri gitu. Itu penambahan ini ya, informasi tentang CGI-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Pascal. Saya mau tahu perbedaan antara HTML dan PHP itu apa ya, Pak? HTML dan PHP, itu ya? Benar. Oke, kalau HTML itu kan hypertext preprocess, bukan hyper markup language ya, kalau saya hypertext markup language itu untuk HTTP untuk HTML. Sementara kalau PHP itu adalah hypertext preprocessor. Bedanya apa? Kalau HTML itu adalah bahasa di mana web bisa ditampilkan. Jadi semua gitu ya, semua browser yang terkoneksi dengan internet itu menggunakan bahasa HTML semuanya ya, tidak terkecuali yang pakai PHP dan JavaScript dan lain sebagainya. Dia menggunakan bahasa HTML. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita bisa lihat kalau misalnya kita klik kanan view source atau melihat source-nya itu pasti tag-nya tag HTML. Walaupun kita bikinnya pakai PHP atau pakai JavaScript. Nah, terus yang dimaksud dengan PHP sama JavaScript itu apa gitu ya? Nah, PHP itu adalah sebuah script yang diolah di server gitu. Nah, ada script yang diolah di server. Berbeda dengan HTML. Kalau HTML itu tampilannya ya begitu kan, HTML itu isinya tag-tag ya, tag HTML. Nah, tapi pas kita akses dengan browser itu kan berubah ya menjadi halaman web gitu, menjadi ada gambarnya, ada suaranya, tapi sebetulnya itu terjemahan dari kode-kode HTML. Nah, proses penterjemahan kode-kode HTML itu terjadi pada usernya, pada si komputer kliennya, pada komputer kliennya. Si komputer klien itu ada artinya komputer kita gitu, komputer kita. Sementara dari servernya, dari server si web servernya dia mengirimkan kode-kode HTML. Begitu sudah sampai ke komputer kita, si kode-kode HTML diterjemahkan oleh browser menjadi web page. Nah, jadi si HTML itu prosesnya ada di komputer kita. Nah, berbeda dengan PHP ya. Nah, kalau PHP itu prosesnya terjadi di server. Nah, prosesnya terjadi di server. Terjadi di server gimana maksudnya? Jadi kan tadi server itu fungsinya mengirimkan HTML ke kita. Nah, sementara si PHP itu diterjemahkan di server menjadi HTML gitu. Jadi si servernya yang menerjemahkan dulu ke dalam bentuk HTML. Nah, dari HTML barulah dikirimkan ke kita. Sehingga bahasa PHP yang kita bikin gitu ya, itu biasanya nggak terlihat. Ada beberapa kode-kode yang tidak terlihat kalau kita view source gitu. Kalau kita view source itu ada yang nggak terlihat. Nah, karena memang diterjemahkan dulu oleh si servernya. Jadi istilahnya kayak PHP itu bisa disebut sebagai server side apa namanya, server side language gitu. Nah itu ya yang membedakan. Jadi terlihat kan bedanya kalau si PHP diterjemahkan dulu menjadi HTML oleh si server. Nah, servernya seperti Apache ya yang kita install atau Exam lah yang lebih terkenal. Nah, baru sama si servernya dikirim ke kita ya dalam bentuk sudah HTML gitu. Nah, bisa ya ngebedain antara HTML dan PHP begitu. Siap, Pak. Makasih.
Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan Fikri. Pak, apa itu secure apa sih Pak? Socket layer Pak? Secure socket layer itu salah satu layer yang membahas ya, yang menangani yang menangani enkripsi sebetulnya, yang menangani enkripsi. Nah, enkripsi tersebut ada sertifikatnya, jadi ada sertifikat digital gitu ya. Nah, si sertifikat digital itu divalidasi di situ di secure socket layer ya, bagian itu gitu. Jadi ada program yang ditaruh di situ untuk memvalidasi sertifikatnya. Itu bisa kita lihat ya, misalnya contoh ya kayak kita buka browser Wikipedia lah atau apa gitu atau Google lah ya. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, saya share screen deh. Bentar, misalnya kayak oke ya. Ya, udah sudah terlihat ya share screen-nya. Nah, ini saya lagi buka website Google ya, website Google. Nah, si website Google itu di atasnya itu ya, di atasnya itu ada ini nih, web page information. Nah, klik. Nah, di sini kita lihat. Di sini bisa kita lihat apa namanya? Ada certificate valid. Nah, ini menandakan bahwa ini memang ada sertifikasi yang menandakan bahwa web ini adalah aman gitu. Web ini adalah aman. Nah, biasanya kalau dia aman, nah ini dia tandanya seperti ini, page information-nya aman gitu. Tapi kalau yang tidak aman biasanya dia merah dan biasanya ada peringatan web ini tidak aman. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sertifikat tentang isu keamanan itu, isu keamanan tersebut. Nah, untuk buat dapat sertifikat isu keamanan itu ada badannya juga untuk ngurusin itu. Nah, di situ si sertifikat itu ya adanya di validasinya di bagian soket itu apa namanya secure socket layer itu gitu ya. Ya, sana ya Fikri ya larinya ya. Iya Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi Pak mau nanya, ya silahkan Raka. kan tadi pas Bapak lagi share screen itu ada itu ya cookies itu gunanya buat apa Pak? Nah, oke, cookies ya. Nah, cookies itu sebetulnya sebuah memori. Sebuah memori. Jadi kalau kita bikin program ya, kan udah tahu yang nama variabel ya. Tahu kan yang nama variabel? Ya udah di akhir nih. Udah di akhir semester harusnya udah hafal variabel itu apa. Jadi cookies itu semacam variabel yang disimpan di komputer kita gitu. Fungsinya apa? Si variabel itu berfungsi untuk membackup si aplikasi yang ada di yang sedang kita buka itu ya, yang sedang kita buka itu. Nah, apa namanya? Si cookies itu macam-macam isinya, tapi intinya sebetulnya di situ berupa informasi informasi kita gitu ya, informasi yang berada di komputer kita yang berfungsi untuk menjalankan si aplikasi yang sedang kita buka atau si aplikasi ini adalah web ya, web page gitu. Jadi contohnya kayak tadi ya, misalnya saya buka Google di situ ada cookies kan. Nah, si cookies itu mencatat apa saja yang pernah kita ambil gitu ya, apa saja yang pernah kita akses atau bahkan mencatat akun kita, username kita kadang-kadang juga dicatat di cookies. Nah, tapi cookies itu bersifat enkripsi biasanya, terencrypt. Nah, itu fungsinya ya si cookies itu. Jadi kenapa kok harus ada cookies? Nah, karena ya tadi bertolak belakang pada user experience ya, si user experience yang tadi saya bilang web 3 itu ya, yang si web 3 kan bisa membaca kebiasaan dari si usernya dalam mengakses sebuah web page. Nah, salah satunya dia bisa membaca dari cookies yang sudah ada di komputer kita. Itu selain juga dia tersimpan informasinya di akunnya gitu ya. Jadi ada beberapa cara dia untuk mencatat kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan di komputer kita itu sendiri begitu.
Nah, intinya sih sebetulnya cookies itu sebuah variabel yang digunakan oleh si web tersebut supaya si web itu bisa berjalan secara baik gitu. Nanti mungkin belajar ya, pas waktu belajar di pemrograman web itu ada pemrograman cookies sama ada satu lagi tuh apa ya, variabel yang global itu, ada variabel global tapi versi webnya itu juga belajarnya ada dua jenis, ada selain cookies itu ada dua jenis. Ya, seperti itu. Cuman kalau cookies itu dia tersimpan berupa file. Tersimpannya berupa file gitu. Nah, si variabelnya disimpan berupa file. Nanti ketika di loading lagi si filenya harus ada gitu. Makanya dia minta permission biasanya di beberapa web page yang belum ada cookiesnya. Dia minta izin gitu menggunakan bahwa web ini menggunakan cookies. Ya karena apa? Karena dia mengakses si hardware kita, si hard disk kita untuk menyimpan si variabelnya. Kalau kita tidak izinkan ya berarti si cookies itu nggak akan ada gitu. Cookies itu nggak akan ada gitu. Itu ya untuk penjelasan tentang cookies. Jadi kalau di session namanya ya, variable session. Jadi nanti tuh belajar di pemrograman web ada variable session, ada variable cookies. Nah, kalau cookies itu disimpan di hard disk, kalau session itu disimpan di memori browsernya. Begitu. Oke, Nita gimana? Ada yang tanyakan lagi? Bapak kan ada, saya pernah baca gitu kalau misalkan kita terhubung dengan internet, otomatis kita data kita tuh bisa kapan aja bocor. Itu benar apa enggak, Pak? Apa Benar. emang rawan banget gitu ya, Pak? Rawan banget, internetnya sebetulnya rawan gitu ya. Gitu. Benar banget itu, cuma sekarang itu apa ya? Banyak sekali orang bisa mengakses internet. Jadi sebetulnya ya karena saking banyaknya ya kemungkinan untuk diambil juga bisa gitu ya, atau kemungkinan untuk terabaikan juga ada gitu. Jadi bisa terabaikan, bisa enggak. Maksudnya terabaikan tuh ya udahlah aman-aman aja, ada orang siapa yang mau ini kita gitu ya. Nah, bisa aja bisa seperti itu. Ya cuman yang namanya internet itu kan mengkoneksikan kita dengan orang yang ada di seluruh dunia. Ya tetap waspada ada ya, harus ada gitu. Data-data kita tetap bisa sebaiknya kalau pengen benar-benar aman gitu ya, data-data kita harus disimpan di sebuah hard disk eksternal gitu yang tidak terkoneksi dengan internet. Itu yang ini banget ya, ekstrimnya seperti itu. Ya atau paling enggak kita simpan di sebuah cloudnya yang benar-benar ya kita ini gitu ya, kita percayalah gitu ya, kita percaya. Itu bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya, Nita ya. Jadi memang betul sih internet, namanya internet ya rawan gitu. Apalagi kenapa disebut rawan ya? Biasanya ketika kita terkoneksi ke website-website yang sertifikat keamanannya nggak ada yang tadi saya tunjukin ya. Nah, itu resikonya sangat tinggi kalau memang tidak ada sertifikat itu. Karena si sertifikat itu sebetulnya menjamin keamanan supaya data kita tidak bisa diambil sebetulnya. Jadi ada sedikit rasa ketenangan lah kalau misalnya kita ngelihat si webnya, oh ya ini secure webnya, ini berarti aman gitu. Tapi kita juga nggak bisa sembarangan ini juga gitu ya, sembarangan ya maksudnya tetap waspada lah, intinya sih tetap waspada, tidak sembarangan meng-share foto-foto yang sifatnya sensitif yang berhubungan dengan akun keuangan gitu ya. Nah, atau nomor kartu kredit yang kayak gitu-gitu ya janganlah, jangan sampai ya seperti itu. Bahkan foto pun sebetulnya ya hati-hatilah gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin itu, atau ada lagi yang tanyakan Nita? Enggak, makasih Pak. Baik, oke. Tadi untuk jawaban yang Raka yang tadi ya tentang itu, tentang yang cookies. Cookies itu nanti belajar nih ketika belajar pemrograman web itu ada cookies dan session. Nah, tadi kalau session itu tersimpan di memori RAM, kalau cookies tersimpan di hard disk. Nah, itu bedanya. Tapi fungsinya sama sebagai sebuah variabel sebetulnya, variabel sementara yang dipakai untuk si web tersebut. Seperti itu. Terus tadi yang pertanyaan siapa? Fikri ya tentang secure socket, ya, secure socket layer, yaitu yang biasa dikenal itu yang dikenalnya itu adalah SSL gitu. Nah, si SSL itu jalur yang lebih secure untuk pengiriman data, yaitu dia harus ada sertifikatnya. Cuman untuk
sebenarnya mengakses SSL itu ya biasanya ada beberapa yang bisa di bypass gitu. Maksudnya ada beberapa bukan di bypass, dia punya ada aplikasi tersendiri yang kadang-kadang yang khusus untuk mengakses SSL itu ya, ada aplikasi tersendiri karena ya sifatnya secure biasanya sih untuk setting sebuah hardware atau untuk nge-remote hardware. Nah, itu biasanya langsung pakai si layer SSL gitu. Tanpa harus pakai si layer webnya dulu, layernya protokol dulu gitu. Tapi walaupun ya sekarang juga SSL udah ya digunakan juga gitu ya untuk transfer protokol yang lain sebetulnya. Gitu. Ya, ada lagi yang ditanya? Silakan Fikri. Saya izin bertanya, Pak, Bluetooth digunakan kan sebagai perantara modem ya, Pak? Perantara seperti apa sih, Pak? Enggak juga. Bluetooth itu sebetulnya digunakan untuk transfer wireless. Itu awalnya Bluetooth itu untuk transfer wireless. Nah, nama Bluetooth itu sendiri ya ada sejarahnya gitu ya, dan si lambang Bluetooth itu juga ada sejarahnya tersendiri. Jadi pada saat itu sebelum terkenalnya jaringan WiFi seperti sekarang, itu kan jaringan wireless itu bertahap ya berkembangnya. Nah, bertahap berkembangnya itu apa? Dimulai dari infrared dulu tuh ya, infrared dulu ya. Nah, si infrared itu kan ya harus ditempeli deket-deket ya. Kalau contohnya transfer infrared itu seperti remote lah, remote kita remote TV atau remote AC itu pakai infrared gitu ya. Jadi harus diarahkan gitu. Diarahkan. Nah, itu apa? Model komunikasi wireless. Tapi kan seperti remote atau itu kan dia hanya mengirimkan sinyal 101 kayak gitu ya, nggak banyak gitu. Nah, akhirnya dikembangkan bagaimana bisa nggak mentransfer data. Nah, akhirnya bisa tuh pakai infrared menggunakan transfer data. Tapi ya harus ditempel, harus deket-deket gitu. Bisa transfer data dulu. Nah, terus berkembang lagi, ternyata ditemukan lagi Bluetooth. Bedanya apa? Kalau Bluetooth dia tidak harus menembak ke si device-nya, dia sifatnya nyebar gitu. Jadi dia sifatnya seperti kayak dibaratkannya kayak lampu lah ya. Kalau lampu kan dia cahayanya langsung menyebar kan begitu ya. Nah, Bluetooth itu kayak begitu. Dia dia sistemnya menyebar kayak gitu si sinyalnya sehingga tidak harus diarahkan. Tidak harus diarahkan. Nah, dari konsep Bluetooth dikembangkan lagi akhirnya diperkuat sinyalnya. Akhirnya ya ada WiFi. WiFi juga kan merek dagang. Jadi Bluetooth, WiFi itu sebetulnya merek dagang. Tujuan yang sebetulnya intinya sama aja. Dia mentransfer data dengan cara wireless. Nah, ketika transfer data dengan cara sudah bisa, berarti banyak yang bisa dilakukan. Bisa terkoneksi dengan modem, bisa terkoneksi dengan speaker, ya kan, speaker Bluetooth, nah kan, nah bisa terkoneksi karena bisa melakukan pertukaran data. Nah, kenapa kok pakai bahasa koneksi ya? Karena yang dilakukan pertukaran data, walaupun itu hanya berupa suara gitu, kalau yang seperti speaker ya. Nah, seperti itu ya, Fikri ya, kalau untuk Bluetooth itu sendiri. Ya, Pak, baik, Pak. Makasih, Pak. Baik. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Pak mau nanya lagi. Silahkan, Raka. Kan kalau ketika searching itu suka ada Pak yang 404 terus not forbidden itu maksudnya gimana Pak? Nah, itu adalah kode HTML ya, kode HTML ya. Kode HTML yang disepakati ya. Kode HTML yang disepakati untuk menjelaskan ininya apa namanya? Apa ya? Error code lah ya. Error code dari si HTML sendiri. Sebentar nih saya kasih share screen-nya untuk HTML-nya nih. Bentar.
ada ininya sih apa sumber HTML developing mana ya sebentar. Saya punya apa ya sebentar. Ini dia. Baru ketemu webnya. Nah, oke. Oke, kelihatan kan ini? Nah, ini apa namanya? Situs dari web W3C. Nah, si W3C itu fungsinya untuk mengatur perkembangan HTML ya, perkembangan HTML. Jadi, kalau pengen tahu sejarah HTML itu dari mana, dari versi 1 sampai sekarang kan adalah versi 5 ya. Itu adanya di sini di W3 ORG. Namanya W3 ORG itu adalah World Wide Web sebetulnya. Makanya di sini sebutnya tuh World Wide Web Consortium. Nah, si World Wide Web Consortium ini yang mengatur si kode-kode HTML yang dipakai di seluruh dunia gitu, di seluruh dunia. Jadi semua aturan tentang HTML yang mengatur adalah organisasi ini, termasuk error code-nya gitu. Nah, error code-nya seperti ini ya, yang tadi ditanyakan kan 404. Nah, ini not found. Nah, ada kode-kode lain kayak ini ya 500 itu apa, not implemented, ini ada keterangan-keterangannya.
Nah, ini sebagai fungsinya sebagai apa namanya? Penyeragaman error lah. Jadi kalau misalnya di browser kita keluar 202, oh itu maksudnya accepted. Kalau keluar 204, nah itu maksudnya not respond. Nah, kayak begitu. Seperti itu ya, Raka ya. Nah, ini bisa dilihat nih di W3 ORG gitu. Oke, bagaimana? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Nah, oke, sekarang ini kan hubungannya dengan W3 ya. Nah, ada yang namanya W3 School. Nah, W3 School. Nah, sebentar. Oh, ini salah. W3 School. Nah, W3 School dengan W3 URG sama nggak? Nggak, beda ya, beda banget. Nah, kalau W3 School itu semua sebuah situs yang mengembangkan tentang tutorial HTML dan yang reng-rengannya lah. Nah, makanya ini saya sarankan kalau yang pengen belajar HTML, belajar bikin webnya, kita mulai bisa dari sini. Dari sini bisa learn HTML, learn apa. Ini mereka mengembangkannya sangat ini ya, sangat banyak ya di sini yang mereka kembangkan yang berhubungan dengan web gitu ya. HTML dasarnya ada di sini, JavaScript ada, programming bahkan juga ada di sini, C++. Nah, ini mereka mengembangkannya benar-benar rapih ya. Kalau misalnya kita belajar HTML aja, nah di sini tutorialnya ada dan bahkan kita bisa, ini kan kode HTML-nya ya. Nah, bahkan kita bisa langsung try itself gitu. Seperti ini. Kalau misalnya kita ganti ya, ini kan this is heading, kita bisa langsung ganti misalnya ya. Kita hapus H-nya. Nah, terus kita run. Nah, kayak gitu. Jadi ngetesnya bisa kiri dan ke kanan. Nah, ini nggak hanya HTML aja, tapi JavaScript juga dan semuanya ada di sini. Nah, jadi kalau nanti ada yang nanya W3 School sama W3 ORG sama atau enggak? Beda ya, beda. Kalau W3 School itu situs untuk belajar web, sementara kalau W3 ORG itu adalah situs pengembang si HTML itu sendiri untuk menstandarisasi kode-kode HTML sebetulnya. Itu ya. Oke. Ya, ada lagi yang bertanya? Oh ya, di chat grup ada yang bertanya bahwa apa itu domain.com, .id atau .go dan lain-lain. Itu fungsinya untuk identitas. Ya, kalau Go ID itu berarti government ID, berarti dia adalah web page untuk government. Kalau Co ID biasa company ID berarti tapi belakangnya ID itu ada Indonesia gitu. Nah, kalau belakangnya go.uk ya berarti itu UK itu United Kingdom, berarti punyanya British gitu. Punyanya British. Kalau .us ya berarti US. Itu sebetulnya identitas domainnya gitu. Nah, kalau .com itu adalah komersial. Jadi di situ adalah situs untuk komersil, situs yang digunakan untuk mencari keuntungan ya, atau profit oriented kalau .com itu, atau komersial lah, makanya ada istilah seperti itu. Kalau ORG itu organisasi, .org kayak gitu. Terus ada lagi ACID seperti yang kita ya, AC itu akademi. Nah, makanya wastukancana.ac.id karena dia akademi, itu menandakan bahwa ini adalah web untuk organisasi pendidikan. Akademi itu AC itu ciri khas ini adalah untuk pendidikan. Nah, sementara ID-nya adalah lokasinya di mana, di Indonesia ID. Nah, kalau misalnya di luar juga ada, misalnya harvard.ac.id ya berarti Akademi Harvard untuk Indonesia kalau ada gitu. Kalau yang di luar kan .us biasanya, harvard.us. Seperti itu. Itu fungsinya ya untuk yang bertanya siapa tadi, Muhammad Taufik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, bertanya, tapi kalau .onion kenapa tidak bisa diakses dengan mudah ya Pak? Gimana?
Dot apa? Dot union Kak, bawang. Dot union. Ya, karena mungkin di luar server Indonesia. Makanya dia pakai server luar. Jadi agak susah. Nah, kalau hubungannya sama server luar ya berarti dia hubungannya sama sertifikasi yang masuk gitu. Nah, itu tadi yang penjelasan tentang di DNS-nya. Berarti si union itu tidak terdapat di DNS Indonesia, tapi adanya di DNS luar gitu. Sehingga dia aksesnya agak susah gitu. Dia harus masuk ke server luar dulu untuk menerjemahkan si hal tersebut. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, gimana Fikri? Pak, perbedaan antara receiver dengan color, Pak? Apa itu, Pak? Color itu yang ininya Color apa? ya, color. Color itu yang melakukan perintahnya gitu. Sementara kalau si receiver itu si penerimanya, itu hanya istilah antara pengirim dan penerima sebetulnya. Kalau penerima itu receiver gitu. Kalau caller ya berarti yang melakukan pengirimannya gitu. Jadi kayak handphone kita. Nah, kita tuh sebagai receiver kalau ada yang telepon masuk ya, ada telepon masuk. Nah, si yang nelpon itu disebut caller. Nah, kalau kita disebutnya si receiver. Nah, itu aja sih sebetulnya perbedaannya di situ. Siapa? Makasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Waktu kita juga udah jam 9.10. Kita screenshot dulu yang hadir pagi hari ini. Silahkan open cam-nya dulu. Oke, sip. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masuk ke internet ya. Oke, sekarang ke halaman 2-nya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah sip, sudah terrecord semua. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Kita sampai minggu depan kita akan membahas tentang AI, Artificial Intelligence. Nah, silakan. Kalau mau ada yang tanyakan nanti untuk Artificial Intelligence, silakan ya. Nanti yang akan dibahas di Artificial Intelligence itu tidak hanya ya isu-isu yang sekarang ya, tapi ya cabang ilmunya juga ya, cabang-cabang ilmu ya dari AI itu apa saja. Nah, itu kita pelajari minggu depan. Baik, menurut saya ini sudah cukup juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, saya close ya.